Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Laila Syafati dengan NIM 40040321650015. Di sini saya akan melakukan tutorial mengenai RNV3. Jadi sebelum kita memulai, kita harus mengetahui terlebih dahulu spesifikasi dari robot ini dan wiring guide-nya pun kita juga harus tahu. Nah, jadi di sini terdapat beberapa kode yang digunakan untuk memprogram. Di sini ada linear move yang dimana X, Y, dan Z. Terus juga ada homing. Itu jadi ketika kita memasukkan kode G28 maka akan secara otomatis ke home atau ke posisi awal. Nah, di sini juga kita bisa melakukan speed control. Kemudian juga nanti juga ada motor, kemudian ada juga rel seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan enable disable. Jadi kita bisa mendisablekan fan atau kipas. Kita juga bisa menyalakan kipas. Kemudian kita juga melihat posisi koordinat dari si robot tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita harus mempersiapkan software atau aplikasi terus komponen bot v2.x. Nah, nanti akan muncul tampilan GUI seperti ini. Nah, ketika ini dikonekkan maka nanti akan muncul seperti kalibrasi robot, dan nanti robot ini pun akan berjalan atau bergerak sesuai dengan sumbu-sumbu yang telah kita masukkan, apakah sumbu Y, sumbu X, atau sumbu Z. Nah, untuk rel itu adalah posisi kanan kiri dari si robotnya. Nah, kita juga bisa menyalakan motor, lalu kita juga bisa menyalakan vakum. Nah, jadi di sini kita mulai untuk membuat sebuah koordinat yang dimana nanti robot ini akan melakukan atau memindahkan botol secara otomatis. Nah, pertama-tama kita harus tentukan dulu koordinat awalnya di mana. Kemudian yang pertama, robot itu bergerak kemana, apakah sumbu X, apakah sumbu Y, atau sumbu Z, seperti itu. Nah, nanti juga kita bisa melakukan setting atas perpindahan robot tersebut. Nah, dari yang sudah kita buat tadi koordinatnya, nah kita nanti masukkan ke dalam program. Nanti programnya akan saya lampirkan. Jadi di dalam program ini ada titik-titik atau koordinat yang sesuai dengan yang sudah kita buat tadi di RAS komponen. Nah, kita masukkan satu-satu. Jadi kita masukkan satu-satu saja. Pastikan semua koordinatnya itu sudah masuk ke dalam sintaks programnya seperti itu. Jadi nanti robot ini akan secara otomatis bergerak sesuai dengan koordinat yang sudah kita buat. Kita akan membaca QR code menggunakan webcam. Jadi nanti ketika QR code-nya itu terdeteksi maka robotnya akan berjalan. Nah, di sini terdapat beberapa library yang kita gunakan. Itu ada CV2, ada Pacebar, terus ada OS, ada serial, ada time, dan ada keyboard. Nah, di sini Pacebar itu digunakan untuk membaca QR atau barcode yang sudah kita masukkan. Kemudian di sini ada PYTTSX3. Nah, di sini digunakan untuk mengubah teks menjadi suara. Nah, di sini ini adalah suatu library yang offline. Jadi kita nggak perlu koneksi internet untuk mengubah teks tersebut menjadi suara. Nah, kemudian di sini pertama ada setup serial untuk robot. Di sini kita menggunakan COM4. Nanti COM-nya itu disesuaikan lagi tergantung dari COM yang terdeteksi di laptop atau di device. Nah, kemudian di sini ada daftar perintah untuk robot dan relnya. Jadi seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita mencari koordinat yang tepat untuk si robot tersebut bergerak. Nah, ini adalah koordinat yang sudah dimasukkan seperti ini. Untuk format penulisannya seperti ini. Kemudian di sini ada fungsi tambahan. Nah, di sini juga ada fungsi untuk
loop QR atau barcode. Jadi ketika barcode-nya terdeteksi, dia akan robotnya akan bergerak seperti itu. Kurang lebih seperti itu penjelasan codingnya atau programnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah programnya sudah siap, kita langsung run dan debug aja. Untuk menjalankan program ini, kita tunggu sebentar. Setelah programnya itu terjalan, maka dia akan muncul QR code seperti ini dan akan terdengar suara yang menandakan bahwa robot akan segera Robot berjalan. siap dijalankan. Nah, berikut adalah contoh bagaimana robotnya run atau berjalan. Dia akan berjalan setelah QR code terdeteksi. Nah, kemudian berikutnya adalah percobaan kedua. Di percobaan kedua ini kita melakukan pengoperasian robot dengan menggunakan tangan atau dengan menggunakan deteksi koordinat tangan. Jadi ketika tangannya itu satu, maka dia akan naik. Ketika dua jari terdeteksi, maka dia akan bergeser dan sebagainya. Seperti itu. Nah, di sini terdapat beberapa sintaks. Nah, itu adalah sintaks untuk menghitung jari yang terdeteksi atau yang terangkat. Nah, nanti akan ada tugasnya, fungsinya masing-masing. Nah, itu sudah kita deklarasikan atau sudah kita masukkan ke dalam codingan. Nanti tinggal diikuti saja untuk sintaksnya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan running. Kemudian akan muncul seperti ini tampilan webcam di mana dia akan mendeteksi jari. Nah, ketika device kita terhubung dengan robot arm, maka nanti akan muncul seperti video ini. Nah, itu adalah cara untuk mengoperasikan robot arm dengan menggunakan deteksi tangan. Nah, untuk semua ketentuan jari itu akan menyalakan motor atau menyalakan vakum atau semacamnya, itu sudah terdapat di dalam programnya, sehingga si robot ini bisa berjalan sesuai dengan yang sudah diprogram. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau nge-grip